Oke teman-teman, jadi kita akan bahas untuk software editing video yang ada yang bisa diinstal di Chrome OS ya, melalui jalur Google Play. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah saya cantumkan ya di awal di beberapa video kita. Tapi gini, kita akan coba untuk fokus ya. Jadi kita fokus untuk bahas KineMaster, oke. Yang di sini, jadi ini buat kalian yang sudah berlangganan di KineMaster, kalian bisa install di Chrome OS seperti ini. Nah, seperti inilah tampilannya karena dia sudah support landscape ya teman-teman ya. Nah, karena ini aku fokus pakai versi free. Jadi ini ada iklannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita akan continue ke KineMaster. Oke, seperti ini, dan kita berada di dashboardnya ya, dashboardnya KineMaster. Nah, seperti biasa di sini kita akan perlihatkan dari sini ya, bagian setting. Oke, bagian setting ya, di sini ada my information, terus di sini ada about-nya. Terus di sini ada device capability information. Nah, biasanya ini perlu sih. Nah, kalian bisa lihat ini. Ya, ternyata dia Octopus ya, model Octopus, Google Octopus. Jadi sendiri ini Android 9. Kalau kalian pakai Chrome OS yang stabil ya seperti ini. Tapi kalau kalian pakai yang unstabil atau yang masih developer gitu ya, kalian mungkin bisa mendapatkan yang Android 11. Nah, tapi tidak saya sarankan. Saya sarankan adalah yang pakai Chrome OS yang stabil, oke teman-teman, biar nggak banyak terjadi masalah. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, edit dan share-nya dia bisa sampai 1440p QXD. Nah, di sini untuk example video layarnya ternyata dia hanya support layar tambahan satu aja. Bang, bagaimana kalau misalnya di unlock bang? Bisa nggak bang? Akan nge-lag. Nah, di sini ya, tapi nanti bakalan nge-lag teman-teman. Cuman memang bisa di unlock ya teman-teman ya di sini, karena di bagian ini ya, advanced experiment setting, kalian bisa gunakan beberapa pilihan di sini. Nah, normalnya sih sebenarnya yang paling aman sih ya, ini nggak usah diutak-utak. Cuman kalau misalnya kalian memang terpaksa gitu ya, nggak masalah sih. Cuman nanti yang nge-lag ya itu diterima aja gitu kan, karena memang ini kan dia si softwarenya biasanya dia menyesuaikan dari perangkat gitu ya. Walaupun di sini RAM-nya sih juga 4 GB ya, 4 GB. Dan untuk Celeron sendiri ya, Celeronnya sendiri dia udah N4020 yang dia sudah bisa di booster sampai 2,8 GHz. Kalau untuk yang normalnya atau yang bawaannya sih, nilai terendahnya itu 1,1 GHz ya teman-teman. Jadi asalnya cuma segitu, 1,1 gitu ya. Karena di sini untuk Celeron sendiri dia bukan octa-core ya, dia masih dual core ya. Cuman tadi itu bisa di booster sampai itu dari 2,8 GHz. Nah, ini bisa sih diubah jadi unlimited. Oke. Nah, seperti ini. Tapi di sini ada peringatan ini, using unlimited layer feature may cause the app shut down. Jadi nanti bisa ngehang. Oke. Do you want? Continue. Oke. Seperti itu. Dan di sini juga kita bisa mengatur 240 fps. Wow. Ini mah sepertinya udah maksa banget ini teman-teman ya. 240 fps di Chromebook gitu ya, kalian itu gimana sih? Kita langsung beralih aja. Oke, udah ya itu tadi ya. Lalu kita akan coba untuk buat create new.
Nah, di sini seperti biasa kita ngatur aspek ratio ya. Aspek ratio kalian misalnya mau targetnya apa nih? Instagram, TikTok atau apa ya, terserah. Misalnya di sini kita 16:9 atau YouTube aja gitu ya. Oke. Untuk foto display modenya fit aja, terus ini oke, sudah. Langsung kita next aja seperti biasa kan. Oke, dan sekarang di sini ternyata media browsernya dia bisa langsung scanning ya. Jadi untuk SD card juga dia scan teman-teman ya, SD cardnya. Kita bisa langsung ini, oke, kita bisa langsung edit nih teman-teman ya di sini. Ya seperti biasa nih tampilannya kayak gini, monitor, ini timeline, dan ini beberapa yang bisa kita gunakan ya, fungsinya layar. Oke, media kita langsung aja untuk ini. Kita akan coba nih, kita akan coba kasih oke, media lain. Nah tadi kan dibatasi ya teman satu ya, sekarang kita akan langsung kasih layar. Kita langsung kasih lagi di sini. Nah kalian bisa lihat, karena kita sudah melakukan unlock dia tadi, sehingga tidak muncul, dan ini masih bisa digunakan untuk nambah lagi. Untuk media ini dia, oke. Nah kita akan coba lihat untuk performanya, masuk performa ini ya, apakah itu akan nge-lag gitu kan. Oke, kita pakai ini ya untuk nge-play. Ternyata enggak ya, ya. Ini untuk resolusinya segini ya, 1920 kali 1080. Enggak, jadi itu tadi adalah untuk mengatasi batasan yang tadi ya. Kalau misalnya kalian tidak mengatur yang tadi, berarti ini cuman bisa satu aja, satu layar untuk ini ya, untuk yang video. Kalau untuk yang gambar nih teman-teman, ini bisa banyak frame ya. Kalau untuk gambar ya bisa banyak, aku udah coba sampai 7 layar gitu ya, bisa 7, masih bisa ditambahin teman-teman ya, entah sampai berapa gitu ya. Oke, gitu. Itu untuk masalah layering. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat pada bagian efek. Nah, efek di sini tersedia basic efek ya, teman-teman ya. Kita bisa kasih nih di sini efek kayak gini. Nah. Oke, jadi ini kayak gini ya, Gaussian blur. Dia akan ngeblur kayak gini. Oke, kita akan coba play sekarang. Tuh ngeblur tengah gitu. Cuman ada itu aja, mungkin karena saya belum berlangganan kali ya, atau mungkin masih memang ini juga saya belum tahu. Yang jelas ini tadi seperti itu ya. Terus untuk stiker, nah stikernya sendiri di sini yang tersedia ada stiker klasik seperti ini. Nah kita bisa pakai nih stikernya di sini. Nah jadi ini nanti nambah layar lagi teman-teman ya, nambah layar nih teman-teman. Kita bisa nariknya ini tahan ya, klik tahan geser. Oke, klik tahan geser ya. Nah jadi untuk stiker sendiri dia seperti image teman-teman sebenarnya. Oke, untuk ngeplay gini ya, jadi kalian klik sembarang tempat gini sampai nggak ada itu yang terseleksi, langsung kalian klik ini ya, ini. Nah seperti itu, dan ini masih oke. Itu sama ada efeknya ya, dan ini ada tumpuk-tumpuk berapa layar nih ya. Kalau ngedit sih biasanya kalau maksimal 3 kamera aja lah, berarti kan 3 layar ya, 3 layar udah cukup untuk video, atau 2 layar lah, 2 layar udah oke teman-teman ya, udah bisa gitu ya. Dan sekarang kita akan coba untuk teks. Kalau teksnya sendiri seperti ini, misalnya coba gini, master, kita oke. Nah seperti ini. Lalu apakah kita bisa ganti? Kita ganti teksnya, gantinya di sini kita bisa ganti nih, kasih noto misalnya kayak gini, tinggal kita centang kayak gini. Kalau sudah, dia akan bisa ngaleh ganti. Kita mau perbesar tinggal tarik yang ini aja.
besar kecil gitu kan. Dan ini kita juga bisa kasih animasi loh, animasi in ya. In ini berarti masuk. Oke, terus kita seperti ini atau pop. Nah, tapi ini animasinya ini ya. Kalau sudah jangan lupa checklist. Oke, setelah itu di sini, nah ini ya. Kalau mau ngedit lagi, udah klik aja di sini, klik. Nah, di sini outnya belum kita kasih nih, outnya. Saya seperti ini. Nah, oke, kita gini aja. Terus untuk overall itu kayak ini. Nah, terus-terusan gitu ya, looping gitu ya kalau biasanya di software lain. Wow, bisa kayak gini ya teman-teman, fountain. Jadi ini wah kayak gini. Kita coba aja. Oke, sekarang kita langsung play aja dari sini. Wah, teksnya itu ya. Oke, teman-teman sudah. Terus di sini kita akan coba untuk ini ya, stiker udah, efek sudah, handwriting. Dan ini buat layar lagi. Coba total udah berapa layar kita buat. Kita akan coba mainkan yang sini aja yang kosong. Oke, kita akan buat handwriting. Nah, di sini kita bisa langsung pakai kuas misalnya ya. Wow, kita gambar nih di sini ya. Wow, gambarnya pakai mouse nih teman-teman ya. Kalau kalian biasanya pakai tangan kalian di touch screen gitu ya. Sekarang di sini saya pakai mouse nih teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk menghapus, ini untuk ganti warna gitu kan. Nah, ganti warna gitu kan. Nah, bagus kan. Nah, untuk menghapus ya jelas ini kayak gini. Oke, ini udah ganti ini ya, misalnya kita ganti agar gede. Nah, wah gede. Gini aja. Wah, kita ganti nih, gedein. Wah, jadi kayak brush kayak gini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini buat layar lagi. Kita klik. Oke. Terus untuk handwriting ini juga kita bisa ubah ya. Kita bisa kasih ini teman-teman ya, animasi. Misalnya di sini animasinya yang in aja ya, in dulu kita ganti. Nah, kita bisa buat ini, buat draw by stroke. Jadi kita bisa gambar dengan ini ya, garis ya. Ternyata gampang banget ya ternyata di sini. Ini malah yang mobile malah dia bisa langsung nih, in animationnya dia bisa langsung kayak writing itu ya, handwriting itu, mengikuti ini animasinya. Kalian tinggal klik aja layarnya ini, nanti akan keluar kok untuk bagian ininya, bagian animasinya. Kalian klik aja nih, ini untuk animasi in, ini overall itu loop ya teman-teman ya. Terus ini untuk yang outnya. Oke, seperti itu outnya. Ini juga outnya bisa kita buat kayak gini. Nah, sehingga ketika kita play dari sini dia akan ada animasinya nih, kalian lihat tuh. Dan ketika ini mau keluar dia akan gulung lagi gitu teman-teman. Itu untuk handwriting. Nah, sedangkan untuk kita akan coba untuk bagian ini ya, rek ini rekaman ya. Kita akan coba nih, biasa nih juga penting untuk dubbing ya teman-teman ya, dubbing. Kita akan coba klik. Nah, di sini kita perlu allow nih teman-teman ya. Kalian lihat nih, allow, kita allow akses dulu. Oke. Tes. Nah, kalian bisa lihat di sini ada visualisernya. Jadi kalian bisa lihat ini kuat kecilnya suara kalian. Jadi semakin ini tinggi ya semakin kuat. Nah, kalian perlu ketahui bahwa kalau kalian tidak pakai perangkat tambahan misalnya headset atau mikrofon tambahan di sini, secara default kita akan pakai mikrofon yang built-in. Built-in itu mikrofonnya ada di sini nih. Jadi dekat webcam ini, dua ini. Jadi ketika kalian gini aja nih, misalnya di sini adalah mulut kalian gini, nah sampai sini, wow, deket sini aja dia semakin dekat. Kita sudah siap untuk melakukan recording, tinggal kita start aja.
Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan KineMaster yang ada di Chromebook. Stop. Nah, secara otomatis dia sudah buat sendiri. Kita akan coba untuk play ya. Voice overnya ternyata ini sudah work well. Jadi, oke, ini audionya ya. Oke, perlu diketahui bahwa audionya ini juga bisa diatur-atur ya. Kalau misalnya ada audio tambahan, ini akan nampil di sini. Kalian bisa pilih audio keluarannya, outputnya. Kita akan bisa langsung play. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan KineMaster yang ada di Chromebook. Nah, sudah teman-teman. Cuman kalau misalnya masalah noise-nya, masalah noise ya tetap ya, karena ini yang kayak di laptop cuman ini cukup bagus ketika memang suasananya agak hening gitu ya, nggak terlalu crowd gitu ya, nggak terlalu ramai. Udah cukup bagus sih, tapi ya alangkah lebih baiknya kalau kalian pakai mikrofon eksternal saja gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar untuk komunikasi ya udah bagus. Udah bagus lah. Cuman di sini kalian bisa memanipulasi untuk audio yang dihasilkan di sini. Misalnya kalian mau buat voice changer diganti gitu ya, jadi suaranya ganti suara Chipmunk atau chorus atau two face. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan KineMaster yang ada di Chromebook. Normal aja gitu. Jadi voice charger pun juga bisa. Kita klik lagi, terus ada juga ini kita bisa atur nih EQ-nya. Saya pakai jazz. Oke, di sini kita akan coba atau kita pakai bass. Oke, di sini kita akan coba atau R&B. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan record treble. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan KineMaster yang ada di Chromebook. Oke, misalnya seperti itu. Nah, terus kita juga bisa untuk ini EQ ya. Ini misalnya seperti ini, kita kasih envelope juga bisa kayak gini ya. Terus pada bagian ini kita bisa mixer juga. Kita klik pada bagian ini tadi ya, ini klik. Nah, kita bisa mixer atau kita kasih auto volume. Ternyata ini bisa auto volume juga. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan KineMaster. Gitu. Jadi ini kayak misalnya suaranya kecil ya jadi besar gitu ya, auto volume. Menarik banget untuk software-software yang sebenarnya di sini berawal dari smartphone ya. Dan sekarang kita bisa pakai di Chromebook. Wow, menarik banget. Ini juga kita bisa atur left right-nya, jadi kan stereo ya. Kita tarik ke sini berarti nanti ke dengarnya ke telinga kanan, left kiri gitu ya. Atau kita bisa ganti pitch-nya. Pitch-nya ternyata bisa kita ganti di sini. Kita misalnya naikin. Ini ya sebenarnya kayak voice changer, tapi ini kayak naikin suara kali. Naikin suara kalian tadi. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording. Oke, it's so very perfect. Jadi kalian tadi ya dari awal hingga ini gitu ya. Jadi sudah ada beberapa poin yang kita bahas teman-teman ya. Terutama untuk beberapa fungsi-fungsi yang primer gitu ya. Fungsi-fungsi primer itu bisa dijalankan dengan baik di Chromebook teman-teman ya. Sampai layar barang yang kita eksperimental gitu kan, yang harusnya satu gitu ya, kalau untuk yang ini kita buat jadi lebih dari satu gitu ya, gitu. Jadi bisa recording, nggak ada masalah. Untuk suara kalian bisa dubbing. Untuk musik tentu saja kalau recording, biasanya recording itu dia bisa ya, musik juga nggak masalah. Nah, ini kalian bisa, ini karena saya tidak berlangganan ya.
kita bisa pakai ini album itu, dia langsung ngedeteksi yang ada di itu ya, yang ada di tidak hanya di internal storage tetapi langsung di SD card juga teman-teman ya, di SD card. Misalnya seperti ini, kita langsung aja mainkan. Misalnya seperti ini, kita plus. Nah, dia akan langsung buat ini, buat layar baru lagi. Kita klik, kita klik ya untuk geser ya. Kita klik, tahan. Nah, tahan sampai kayak gini, tahan. Kita tempatkan, lepaskan. Nah, seperti itu ya caranya. Klik ini ya, tahan, tarik gitu. Dan ketika kita coba, oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan. Oke, sudah teman-teman. Dan ini sebelumnya saya minta maaf ya, kalau ini ruwet banget, tetapi setidaknya di sini saya menunjukkan pada teman ya untuk mencoba fungsinya agar ini cepet ya, biar nggak terlalu lama durasinya gitu ya. Yang penting kalian tahu beberapa fungsi-fungsi primer yang ada di KineMaster. Di situ dia bisa dijalankan di Chromebook gitu kan teman-teman, termasuk ini ya. Fitur hapus ini juga dia bisa dijalankan karena dia bisa mengeluarkan tadi ya pop up gitu teman-teman. Ini musik bisa, media kita buat nambahin lagi ya media lain, dan ini kita juga bisa langsung nambahin dari SD card, dia sudah ngedeteksi langsung. Terus untuk toko ya seperti biasa ya, toko asetnya kalian bisa beli nih, ada banyak sekali. Kalau misalnya kalian udah berlangganan, kalian bisa langsung drag and drop kan, dan ini bisa diakses dengan baik di sini ya. Oke, setelah itu di sini ini ya enaknya ya. Jadi kalau kalian klik ini langsung ke atas ini, enggak, kalian nggak geser-geser. Kalau misalnya kalian klik yang lain, klik kiri ya, sembarang dia akan kembali lagi gini ya, enak ya. Set. Nah, jadi ini kalian tetap bisa fokus ke ngedit yang mana, bagian mana gitu ya, tanpa harus kalian naikkan turunin sendiri, udah otomatis itu seperti itu. Dan selanjutnya ini juga bisa ya untuk ini, untuk kamera. Oke, dan kita perlu melakukan ini ya, allow access. Oke, otomatis dia akan ngeload kamera. Cepet. Nah, oke. Nah, ketika kita jepret ini bisa langsung ke sini teman-teman ya. Yang ini tadi nih aku ngumpet nih ya. Oke, yang belakang ini tadi biar ketutup aja gitu. Jadi kita bisa ngambil kamera foto dan video. Yang video ya sama seperti tadi, nanti bisa langsung record ke sini. Dan ini cukup menarik juga ya teman-teman, ternyata di KineMaster ya, dia bisa kamera jepret, kamera video gitu ya. Atau kita perlu coba nih, ini agak lama nih nanti, tapi nggak masalah, kita akan coba untuk yang video. Oke, kita perlu record dulu ya. Oke, sudah. Dan dia langsung diimport di sini, teman-teman. Wow. Oke, jadi ini untuk yang video ya. Untuk yang video. Kalau udah kita oke. Nah, ini dia. Kita play ya.
Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan KineMaster yang ada di Chromebook. Oke. Ternyata untuk yang ini ya, untuk yang videonya error ya teman-teman ya. Kita akan coba untuk buat coba. Nah, oke. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan recording menggunakan KineMaster yang ada di Chromebook. Nah, jadi untuk ini ya, untuk yang ada di Chromebook ini, untuk yang foto bisa ya, untuk yang video ternyata terjadi error. Oke, di sini terjadi error teman-teman, ternyata terjadi error, jadi dia nggak bisa normal. Oke, jadi seperti itu aja. Kalau untuk foto bisa langsung ke import ya, tapi untuk yang video tadi masih ada yang error gitu. Itu yang untuk video ya, semoga aja nanti untuk yang update selanjutnya ya bisa teratasi. Untuk yang ini tadi, ini catatan ya, ini untuk yang di Chromebook. Oke. Nah, di sini sebenarnya aku pengen ini, kalau biasanya kalau misalnya ini kita mau lebaran tinggal gini ya, capit. Nah, kalau kita pakai ini, pakai di sini biar bisa melebarkan kalau misalnya kalian mau ngedit yang detail gitu ya. Oke, Chromebook ini di sini kita gesernya pakai ini ya, gitu. Nah, terus di sini kita akan langsung coba untuk yang ini ya, berarti step terakhir ya. Kita klik pada bagian ini untuk ekspor. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini maksimal itu untuk frame rate-nya 30 ternyata teman-teman, maksimal. Dan di sini kita bisa atur high sama low, jadi semakin low maka dia akan semakin ini ya teman-teman ya, bitrate nya kan, ini kan semakin low kan bitrate nya semakin kecil, maka file yang dihasilkan juga kecil nih teman-teman. Kalian lihat di bagian about ini cuma 4 MB. Nah, ketika kalian pakai yang high ini akan 16 MB teman-teman ya, jadi bitrate nya segini, dan semakin tinggi maka akan semakin bagus ya untuk kualitasnya. Dan di sini untuk resolusi yang paling tinggi ada QHD atau 1440p dengan frame rate maksimal 30, sama semuanya 30 nih teman-teman ya, 30. GIF nya 15 kalau yang GIF ya, gitu. Nah, jadi di situ ya untuk 180. Nah, lalu bagaimana mas kalau misalnya di sini mau tak naikin? Kalian bisa coba eksperimen yang tadi kan ada kan, atur-atur sendiri aja di situ. Dan kita kalau sudah tinggal save video, karena di sini aku pengen yang kecil aja, jadi ini biar kecil aja segini lah, ini biar 10 MB atau 9 MB. Kita save, kalau udah ya kita save as video. Oke, dan ini ada iklannya teman-teman ya, kita skip. Nah, ini adalah proses saving dengan beberapa layar tadi. Kita lihat dengan beberapa layar yang ditumpuk-tumpuk tadi, dia
bisa menghasilkan lumayan cepet sih ini kalau menurut saya sih. Tuh udah sampai segini loh, udah sampai segini. Nah, kita lihat ini mungkin dia sampai di bagian yang mulai numpuk ya layarnya. Oke, dan ini udah mulai lama nih teman-teman ya. Bang, ini kalau segitu aja segini ya. Kalau misalnya kita mau ngedit yang video yang 1 jam durasi atau 2 jam atau bahkan 5 jam, 6 jam, 7 jam bagaimana gitu kan. Ya kalau itu sih mending kalian ngedit di PC aja yang biasa, yang khusus memang buat ngedit. Kalaupun kalian paksakan ngedit di Celeron pun ya sebenarnya bisa. Nah tetapi kalau misalnya kalian memang dituntut untuk profesional, kalau kalian profesional ya artinya di situ kalian memang di bidang itu ya mau tidak mau ya seperti itu, kalian perlu pakai desktop yang dia sudah support gitu, mendukung itu, misalnya dari segi prosesor, RAM dan lain sebagainya, sehingga ngedit kalian bisa jadi lebih lancar tanpa terhalang durasi seperti itu teman-teman. Dan ini masih lama sekali. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ini bisa sampai 1 jam kali ya teman-teman ya, karena tadi layarnya tumpuk-tumpuk ya. Semakin banyak bertumpuk layar maka dia akan semakin ya lama teman-teman, semakin lama. Nah kira-kira seperti itu. Dan mungkin ini aja ya, jadi sampai di sini. Kalau nunggu ini sampai selesai lama banget, kita langsung akhiri aja. Yang penting ini nanti dia akan ke save ke internal, kalau enggak ke eksternal. Kalau misalnya kalian belum setting, biasanya di bagian sini nih, bagian my files. Nah ini dia, kita langsung cari pada bagian movie. Nah di sini ada KineMaster nih. Nah biasanya di bagian sini nih, ini tempat untuk melakukan rendering. Jadi play files movie KineMaster. Nah di sini kalian bisa cari renderingnya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Itu sehingga di sini ya sudah kita akhiri untuk pembahasan KineMaster ngedit video, yang setidaknya kita melakukan tes beberapa fungsi-fungsi primer yang biasa digunakan untuk ngedit di smartphone ya, menggunakan KineMaster. Seperti itu. Semoga bermanfaat, dan kesimpulannya adalah Chrome OS ini udah cukup bisa menjalankan KineMaster seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk numpuk layar video kayak tadi ya, seharusnya lebih manusiawi ya. Misalnya hanya maksimal 2 layar gitu ya udah cukup. Itu tadi kan banyak sekali layar. Seperti itu teman-teman, sehingga ini bisa menjadi lebih lama dan mungkin bisa aja ngehang dan gagal. Tapi ya nggak masalah, yang penting kita sudah mendemokan kepada kalian. Oke, sekian teman-teman semuanya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di editing video series dengan Chrome OS. Sampai jumpa, bye.